Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ya, jadi hari ini saya akan menunjukkan lagi satu alat. Nah, alat ini sebenarnya sudah jadi sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun lalu. Ini juga alatnya kebetulan proses pembuatannya lumayan agak lama, dan juga baru kali ini saya publish, saya dokumenterkan seperti ini, saya videokan. Nah, jadi alat ini adalah water meter prabayar. Jadi kalau istilah penamaannya mungkin smart water meter. Jadi langsung saja, alat ini fungsinya seperti diketahui, contohnya misalnya PLN, meterannya sudah prabayar, jadi hampir sama, cuma yang ini alatnya khusus untuk air. Jadi sama persis, kita harus beli token, kemudian alatnya juga hampir sama persis, ada LCD-nya, ada keypad-nya juga. Jadi di LCD-nya nanti menampilkan info-info seperti ID pelanggannya, kemudian debit liter per detik yang mengalir di rumah pelanggan tersebut, kemudian ada tekanannya juga, kemudian ada informasi saldo, kemudian ada juga harga-harga token per masing-masing publikasi. Ya, jadi kebetulan bedanya ini dengan PLN, pengisian untuk tokennya itu berdasarkan kubikasi. Jadi dia beli itu per kubikasi. Misalnya kita jual yang 10 kubik, 20 kubik, 30 kubik, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, fungsi tujuan alat ini ya seperti diketahui, barangkali sudah hampir semua orang sudah tahu, namanya prabayar. Itu sudah tujuannya untuk memudahkan, entah dari segi misalnya dalam hal ini PDAM, lebih memudahkan dalam hal tidak ada lagi pencatatan meter, tidak ada lagi penagihan. Jadi semua sudah lebih mudah untuk pekerjaannya. Dari sisi pelanggan juga seperti itu. Jadi dia beli token yang 10 kubik, dia pakai sampai habis 10 kubik. Jadi tidak ada lagi beban. Misalnya dia pakai 1 bulan hanya 5 kubik atau 6 kubik, dia bayarnya 10 kubik. Kurang lebih seperti itu kalau di PDAM. Jadi dengan ini dia beli token yang 10 kubik, dia pakai sampai habis pulsa yang 10 kubik atau token yang 10 kubik itu. Ya, jadi selanjutnya water meter prabayar ini, oh iya, kurang lebih kemarin hampir 6 bulan, 7 bulan pembuatannya. Saya rakit, saya buat skemanya, kemudian juga untuk perumusan otak-otak yang ada di dalamnya, ya sekitar 6 bulanan. Jadi water meter prabayar ini sudah didukung juga dengan aplikasi yang ada di handphone untuk penjualan tokennya. Jadi saya tunjukkan di layar, ini untuk aplikasi pencetak tokennya. Jadi ini tujuannya supaya dari pihak penjual tokennya itu bisa di mana saja, siapa saja, seperti PLN. Nah, jadi ini aplikasinya. Jadi ini penamaan aplikasi ini sebagai contoh saja, saya buat pakai logo saya ini. Ini namanya saya kasih nama Smart Water Meter. Nah, ini seperti ini aplikasinya, kita buka. Nah, di sini untuk di bawah ini ada menu-menu, ada data pelanggan, ada data tagihan, ada untuk cetak tokennya, ada
pelaporan ini, efisiensi, ada DRD-nya. Kalau di PDAM ini ada DRD-nya, jadi pelaporannya sesuai token yang terjual. Kemudian ada laporan LPP. Ini ada pencariannya semua, atau per nomor sambung yang membeli tokennya, per nama juga bisa dicari, per golongan, status sosial dari pelanggan tersebut ya. Kemudian per penagih, misalnya penagih kebetulan ini nama saya sebagai contoh, yang satu yang mencetak token. Bisa pilih tanggal, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa transaksinya. Ini yang untuk pembelian token di mencetak token ini. Nah ini, jadi misalnya namanya unitnya, nomor sambungnya yang mau beli token itu nomor sambung 1. Nah ini belum lunas, dia mau beli yang volumenya misalnya katakan ini dalam kubikasi, ada yang 5 kubik, ada yang 10 kubik, ada yang 20 kubik, ada yang 30 kubik. Jadi misalnya dia beli yang 10 kubik, harganya 52.000. Kemudian dia mau beli yang 5 kubik misalnya 26.000 gitu. Jadi misal dia mau bayar yang dia mau beli yang 10 kubik, nah, kita cetak. Nah, kita buka struknya. Nah, ini struknya. Jadi tokennya yang ini contoh struknya, logo dan tanda tangan di bawah ini sebagai contoh saja. Jadi ini struk yang di print. Jadi tokennya yang 28898910072 ini. Nah, ini yang dia isi di meteran prabayar ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi aplikasinya sudah connect juga ke water meternya. Ya, jadi seperti itu. Kita langsung saja kita lihat dulu untuk demo dari penggunaan water meter prabayar ini. Langsung saja, ayo disaksikan. Alat ini yaitu yang mungkin selama ini sudah ditunggu-tunggu atau ya kayaknya sudah jadi perbincangan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya di luar sana mungkin ada yang bilang cuma gimmick atau cuma mungkin khayalan atau mustahil. Nah, alhamdulillahnya sudah alat ini memang ada dan selesai kita buat sudah hampir 1 tahun yang lalu. Kali ini dan baru kali ini juga saya tunjukkan. Jadi lebih jelasnya ini barangnya, dan ini adalah water meter prabayar hasil kreasi saya. Ini 100% sudah fungsi dan bisa sambil dekat saja. Nah, ini jadi water meter prabayarnya untuk sementara seperti ini. Nah, ini masih prototype. Jadi ini ada LCD, kemudian ada keypadnya, tombol. Nah, nanti ini yang untuk untuk kita memasukkan token atau ya memasukkan angka token. Nah, di atas ini seperti dilihat di layar. Nah, di sini ada ID pelanggannya, nomor sambungnya, kemudian golongannya. Kebetulan ini sebagai contoh, ini tarifnya masuk golongan RC.
Di bawahnya ini ada debit. Ini nanti sesuai dengan perjalanan arus air yang ada di instalasi pelanggan ini. Tekanan juga ada, tapi ini tekanan cuma simulasi saja karena belum ada alatnya. Nah, saldo kebetulan masih 0, jadi ini airnya belum jalan. Nah, untuk sensor-sensornya nanti untuk pembaca pemakaiannya bisa dilihat di sebelah sana. Nah, ini yang diinstalasi rumahnya seperti ini. Jadi ini dari stop run, kemudian dari ada penutup untuk solenoidnya, kemudian ada untuk pengukur pemakaiannya, kemudian ada keran. Jadi nanti ini connect ke alat ini, jadi via kabel dia connect ke meteran ini. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke layar. Jadi di sini untuk awal, di sini kalau kita pencet, kita tekan tombol D, dia menampilkan ID pelanggannya. Sebagai contoh nama anak saya ini. Nah ini, kalau ditekan tombol C, nah untuk sebagai contoh aja ini nama saya sama nomor telepon. Kemudian kalau dia tekan tombol D, ini akan memunculkan harga token per masing-masing kubikasi. Misalnya dia yang 10 kubik ada 26.000, yang 15 kubik 52.000, yang 30 kubik 65.000. Ini sebagai contoh saja tarif-tarifnya. Oke, jadi langsung saja. Barangkali sudah tidak sabar menunggu untuk kita sama-sama coba alatnya. Ini kebetulan saya pakai Zergen 5 liter. Nanti sebagai contoh di sini 5 kubik penyebutannya, tapi di untuk contohnya di lapangannya pakai 5 liter karena kalau 5 kubik agak lama kita nunggu dia full. Ya, jadi nanti kita pakai ukurannya pakai Zergen 5 liter ini. Jadi dia beli tokennya sebagai contoh, beli yang token yang 5 liter. Oke, langsung saja. Jadi untuk di awal kita cetak tokennya dulu, karena coba dilihat kalau ini misalnya kita kalau mengisi token, kita tekan tombol bintang ini. Kalau dia isi asal-asalan angkanya tanpa dia dapat ya dia beli token, ini tidak akan jadi. Tekan pagar, itu salah. Jadi memang dia harus beli token. Ya, jadi pinjam printnya tuh. Oke. Jadi saya langsung saja mau cetak tokennya. Ini pakai print Bluetooth, print kecil. Saya coba print tokennya. Kebetulan sudah ada yang ya. Ini saya coba print tokennya. Nanti saya tunjukkan juga di layar. Nah ini struknya, jadi pembeliannya. Misalnya pelanggannya sudah mau beli token. Nah ini contoh tokennya. Ya seperti itu. Jadi ini tokennya yang 13 ini, jelas 13. Oke, langsung saja kita coba isi. Satu 3 0 3 8217 8217 3. Nah, ini saat kita tekan pagar, bentar saya ulang. Oh iya,
Saya ulang, 130382173. Kita pagar. Nah tuh benar, dan airnya langsung otomatis jalan. Dan itu bisa dilihat angka di meterannya berkurang, makin berkurang karena air sambil jalan. Kita menunggu sampai saldonya habis. Ya oke, bisa dilihat airnya sudah mati. Nah jadi volume airnya itu pas di tadi dia beli token yang 5 liter, jadi volume airnya pas di 5 liter, jadi 5 liter airnya mati seperti itu. Kemudian angka di meterannya juga sudah 0. Nah seperti itu. Nah kita coba lagi sekali lagi untuk kita ganti token yang baru. Jadi ya dia mau pakai lagi token yang sama, misalnya yang tadi ini dicetak. Misalnya dia mau ingin isi lagi pakai token yang sama, dia mau main misalnya. Nah itu tidak bisa lagi terpakai. Jadi token ini sudah tidak bisa lagi dia pakai. Dia mau coba berapa kali pun tidak akan bisa lagi dia pakai. Jadi dia harus beli lagi. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Saya cetak lagi sekali lagi untuk tokennya. Oke, kita isi lagi. Oh ya, sebelumnya yang ini saya buang dulu. Yang ini saya buang dulu airnya. Oke, langsung saja kita isi tokennya. Yang kedua, pagar. Nah, voucher token benar. Air langsung jalan. Ya, jadi makin berkurang karena airnya sementara jalan ini. Sisa 3 liter saldonya.
bisa 2 liter. Bisa 1 liter. Oke, saldonya 0. Airnya sudah mati, bisa dilihat sama-sama. Nah, airnya mati. Nah, ini volumenya. Jadi 5 liter. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi water meter ini sudah fungsi. Dan ketahanannya juga kita sudah coba kemarin, hampir 1 tahun lebih ini alatnya jadi sekian, semoga ini bisa membantu. Oke, jadi demikian untuk demo atau penunjukan water meter prabayar ini. Sebenarnya tujuan dari water meter prabayar ini kurang lebih hampir seluruh orang sudah tahu, hampir sama persis dengan perusahaan milik negara yaitu PLN. Tapi ini khusus untuk air, jadi apa air bisa juga dibuatkan persis dengan cara kerja meteran PLN. Sudah dilihat untuk cara kerjanya ternyata bisa, jadi air juga bisa dibuatkan sistem token, sistem prabayar. Alhamdulillahnya sudah berhasil kami buat, sekalipun masih prototype karena alat-alatnya juga ini semua serbalnya dari boxnya ini dari akrilik. Teman saya yang buat ini, Bapak Muhammad Nur Ikram Basan yang buat. Ya, jadi untuk dari segi misalnya ini saya tunjukkan di layar juga, untuk dari segi pencetak tokennya ini aplikasi via Androidnya. Ini di sini bisa dilihat dari pelanggan ini, pelanggan atas nama Al-Fatah yang lunas tadi, kebetulan kita sudah cetak 2. Nah, ini sudah 52.000. Nah, ini bisa juga dilihat di laporan, misalnya laporan LPP-nya tanggal hari ini, misalnya sekarang Desember 19. Nah, penagihnya saya sendiri misalnya, ini sudah 2. Jadi dari segi aplikasi juga pelaporannya jelas. Seperti itu. Sekian untuk demo dari water meter prabayar yang kami buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah dilihat sama-sama tadi untuk demo dari penggunaan alat ini, penggunaan dari water meter prabayar ini atau smart water meter. Jadi seperti yang sudah dilihat, hampir sama persis dengan water meter atau smart water meternya PLN BUMN. Jadi dimana pelanggan sudah harus beli token sesuai dengan kebutuhannya akhirnya yang mau dia pakai. Ya, kurang lebihnya sudah dilihat di demonya, panjang lebarnya sudah bisa dilihat penggunaannya, dari segi pencetakan tokennya, dari segi saat tokennya habis airnya mati, kemudian saat tokennya diisi kembali airnya jalan kembali. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dari segi pengaplikasiannya seperti dilihat di layar. Untuk pelaporannya misalnya karena ini pakai user saya sudah melunasi 2 token atas nama Al-Fatah di sini, totalnya 52.000. Jadi sudah 2 token tercetak, bisa dilihat di laporannya. Ini juga bisa di print, bisa juga di ekspor ke Excel.
Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat juga semua transaksi di penagih-penagih masing-masing yang mungkin penagih resmi, karena aplikasinya ini diinstal harus di penagih-penagih yang sudah resmi atau yang sudah kerjasama dengan pihak pelayanan. Seperti itu. Jadi demikian, kembali lagi tujuan alat ini sudah barangkali sudah ditahu untuk apa, memudahkan atau tidaknya itu sudah masing-masing sudah bisa menilai. Intinya alat ini oh iya, kalaupun ada yang mau nanya-nanya atau mau sharing atau mau tukar pikiran persoalan alat ini, persoalan cara kerjanya, persoalan apa saja yang masih menyangkut dengan alat ini, nanti saya sertakan nomor telepon juga di link deskripsi, atau bisa langsung komen aja di kolom komentar. Demikian untuk alat ini. Seperti biasa, jangan berhenti untuk berkarya, berinovasi, tetap semangat, tetap maju. Selama ada nafas, segalanya akan kita libas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.